Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan hidayahnya kepada kita. Sebelumnya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Eko Nuryatman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Baik, perkenalkan saya Ahmad Ramadan dengan NIM B1A12229 dari program kekhususan Hukum Perdata. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak dalam Perceraian ditinjau dari perspektif gender, studi kasus Pengadilan Agama Jambi kelas 1A. Adapun latar belakang dari dari proposal skripsi saya ini yaitu perceraian merupakan suatu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Penetapan hak asuh anak menjadi masalah yang paling krusial pada saat perceraian, di mana penetapan hak asuh ini sangat berperan penting dalam penentuan masa depan anak ke depannya. Di dalam banyak kasus perceraian, masih terlihat kecenderungan bahwa hak asuh anak masih sering diberikan kepada ibu, tanpa mempertimbangkan hak ayah. Padahal di sini seorang ayah juga berhak di dalam mengasuh dan merawat, bukan cuma memberikan nafkah. Di Indonesia sendiri, pengaturan penetapan hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun saat ini di Pengadilan Agama Jambi masih cenderung dipengaruhi oleh perspektif gender atau dari sosial, yang dimana peran ibu dianggap lebih cocok di dalam mengasuh dan merawat anak, sedangkan bapak lebih cocok untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu di sini saya mengambil judul penelitian dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak dalam Perceraian ditinjau dari perspektif gender, studi kasus Pengadilan Agama Kota Jambi. Adapun rumusan masalah yang muncul dari latar belakang tadi, yang pertama, bagaimana pengaturan hak asuh anak dalam perceraian berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kedua, bagaimana perspektif gender mempengaruhi penetapan hak asuh anak dengan perspektif gender di Pengadilan Agama Jambi kelas 1A. Yang ketiga, rumusan masalah yang ketiga ini, apa saja solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penetapan hak asuh anak dalam perceraian di Pengadilan Agama Jambi kelas 1A. Baik, selanjutnya adapun penelitian yang relevan ataupun yang terkait dengan penelitian skripsi saya ini. Yang pertama ada penelitian dari Mikhail Dipaputra pada tahun 2021. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KHI lebih fokus pada peran ibu di dalam hak asuh anak. Yang kedua ada Maisa Dini Astira pada tahun 2022, hasilnya menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak lebih sering diberikan kepada ibu, terutama untuk anak di bawah umur. Yang ketiga ada penelitian dari Salma Julfa Yahya pada tahun 2024. Dia juga meneliti hal yang serupa, di mana dia menyoroti bagaimana hakim memutuskan hak asuh berdasarkan bukti dan prinsip kepentingan terbaik anak. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk membuat proposal skripsi saya ini secara teratur dan bisa dipertanggungjawabkan, maka digunakan suatu metode penelitian, di mana metode penelitian ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan dalam mengolah data ataupun informasi yang terkait dengan proposal skripsi saya. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan yaitu yuridis normatif, yang dimana merupakan proses menempatkan hukum yang berlaku terhadap persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus yang berangkat dari doktrin-doktrin hukum, dan hal ini biasanya sering tercantum di dalam perundang-undangan. Nah, di sini saya mengambil perundang-undangannya yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, yang kedua ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan cara yang dilakukan secara sistematis dalam memunculkan fakta-fakta atau mengidentifikasi masalah yang dari latar belakang tersebut tadi. Nah, di sini saya menggunakan 3 metode penelitian, 3 pendekatan penelitian. Yang pertama pendekatan perundang-undangan. Nah, di sini saya secara konferensif mengambil metode-metode dan cara-cara di dalam memberikan dasar hukum terkait permasalahan yang dibahas pada proposal skripsi saya. Nah, di sini pendekatan perundang-undangan saya menggunakan undang-undang. Yang pertama Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Nah, yang kedua ada pendekatan kasus. Adapun pendekatan kasus saya ini, saya mengambil kasus di Pengadilan Agama Jambi kelas 1A, di mana di Pengadilan Agama Jambi kelas 1A ini masih sering sekali dipengaruhi oleh perspektif gender dalam penetapan hak asuh anak. Nah, yang ketiga ada pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini saya beranjak pada dan saya mengambil dari pendapat-pendapat para ahli yang sebelumnya. Nah, yang ketiga ada metode pengumpulan bahan hukum. Di sini saya telah mengumpul 3 bahan hukum. Yang pertama ada bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini merupakan dasar yang paling utama ataupun yang pokok. Di mana tadi adapun dasar hukum primer yang saya gunakan, yang pertama Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kedua ada bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud di sini yang saya gunakan adalah yang pertama ada buku, jurnal, karya ilmiah dan website yang terpercaya dari penelitian sebelumnya. Yang ketiga ada bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum tambahan selain primer dan sekunder, seperti penjelasan-penjelasan yang tidak bisa kita temukan di bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya. Setelah itu ketiga bahan ini akan dianalisis dengan melakukan metode yaitu metode kualitatif di dalam melakukan pengumpulan tesis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.